Di tengah hamparan luas lahan di Kecamatan Kertajati, Majalengka, berdiri sebuah monumen raksasa yang tampak futuristik namun menyimpan keheningan yang janggal. Bandara Internasional Jawa Barat, atau yang lebih dikenal sebagai Kertajati, adalah sebuah pencapaian arsitektur yang megah. Atapnya melengkung indah menyerupai sayap burung yang sedang mengepak, dilapisi kaca dan baja yang berkilau di bawah terik matahari. Namun, di balik kemegahan yang menelan biaya triliunan rupiah, tersimpan sebuah narasi yang oleh banyak orang disebut sebagai misteri sosiologi dan ekonomi terbesar di Jawa Barat. Misteri ini dimulai bukan dari cerita hantu atau penampakan mistis, melainkan dari sebuah fenomena yang jarang terjadi pada proyek strategis nasional: keheningan yang memekakan telinga. Bayangkan sebuah bangunan yang dirancang untuk menampung belasan juta orang per tahun, dan eskalator yang terus bergerak, lampu LED yang menyala terang di setiap sudut, dan petugas keamanan yang bertindak tegak namun tidak ada langkah kaki penumpang yang terdengar. Selama bertahun-tahun sejak diresmikan pada 2018, Kertajati terjebak dalam sebuah ruang iliminal, sebuah tempat transisi yang terasa asing karena kehilangan fungsinya. Banyak pengunjung yang datang di masa-masa awal menyebut bahwa atmosfer di dalam terminal Kertajati terasa dingin, bukan karena suhu pendingin ruangan maksimal, melainkan karena absennya energi manusia. Di dunia digital, tempat ini sempat dijuluki sebagai bandara hantu. Video-video amatir yang beredar memperlihatkan deretan kursi tunggu yang kosong melompong, loket check-in yang berdebu tanpa aktivitas, dan gerbang keberangkatan yang tertutup rapat. Bagi masyarakat awam, kesunyian di bangunan semegah itu adalah sebuah misteri yang sulit diterima akal sehat. Bagaimana mungkin gerbang internasional yang begitu besar bisa menjadi begitu sunyi? Secara geografis, Kertajati berdiri di atas tanah yang dipenuhi mitos dan sejarah lokal. Sebelum beton-beton ini tertanam, lahan ini adalah hamparan sawah dan pemukiman warga yang tenang. Kepindahan ribuan nyawa dari desa-desa yang kini menjadi landasan pacu menyisakan cerita-cerita tentang akar yang terlabut. Ada yang percaya bahwa tanah ini masih menyimpan memori masa lalu, sebuah energi yang tidak mudah menyatu dengan struktur baja modern. Angin Majalengka yang terkenal kencang seringkali masuk melalui sela-sela bangunan, menciptakan suara merdu yang terdengar seperti rintihan di lorong-lorong sepi, menambah kesan misterius bagi siapapun yang nekat berjalan sendirian di sana saat hari mulai gelap. Misteri sesungguhnya dari Kertajati sebenarnya terletak pada teknik-teknik infrastruktur. Selama bertahun-tahun, bandara ini ibarat sebuah jantung yang megah namun kekurangan aliran darah. Darah itu adalah akses jalan. Letaknya yang berada di tengah-tengah lahan luas Majalengka membuatnya sulit dijangkau dari kota-kota besar seperti kota Bandung. Selama tol Cisumdawu belum rampung, perjalanan menuju Kertajati adalah sebuah perjuangan melewati jalan-jalan sempit dan padat. Inilah kutukan yang membuat bandara ini sepi. Orang-orang bertanya mengapa gerbangnya dibangun terlebih dahulu sebelum jalannya diselesaikan. Ketidaksinkronan inilah yang menciptakan narasi kelam tentang sebuah proyek yang dianggap lahir terlalu dini atau mungkin salah tempat. Pada akhirnya, cerita Kertajati adalah pengingat bagi kita semua bahwa sebuah bangunan besar tidak memiliki jiwa jika tidak ada manusia di dalamnya. Kertajati sempat kehilangan jiwanya selama beberapa tahun, terjebak dalam teka-teki politik dan ekonomi yang rumit. Namun, seiring dengan mengalirnya ribuan orang setiap harinya, jiwa-jiwa itu mulai kembali. Majalengka tidak lagi hanya menjadi tempat untuk lewat, melainkan titik untuk mendarat dan terbang tinggi. Misteri yang dulu menghantui kini telah berubah menjadi sejarah, sebuah pelajaran berharga tentang bagaimana sebuah bangsa belajar membangun masa depannya dengan penuh kesabaran di atas tanah petani. Kertajati kini bukan lagi sebagai misteri, melainkan sebuah gerbang yang akhirnya terbuka lebar bagi masyarakat Indonesia, terutama Majalengka.